Welcome back to KUE channel, abbreviation of Keep Using English. It is an effort to help learners understand and speak in English. I hope any topic discussed in this channel will be helpful and improve your English mastery. Selamat datang kembali di channel KUE, singkatan dari Keep Using English. Channel ini adalah suatu usaha untuk membantu pelajar memahami dan berbicara bahasa Inggris, dengan harapan setiap topik yang dibicarakan bisa bermanfaat dan membantu Anda dalam menguasai bahasa Inggris. We are still discussing pronunciation. Today's topic is how to pronounce the ending on the second and third verb in the regular verbs. Kita masih dalam mempelajari pronunciation. Kali ini kita melihat bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi ed pada kata kerja beraturan verb to dan verb 3 yang akan dibagi dalam 3 lafal. Yang pertama yaitu akhiran ed akan dibaca id, kemudian akhiran ed juga akan dibaca atau dilafalkan dengan letupan bunyi teh. Yang ketiga yaitu akhiran ed akan dibunyikan berupa letupan huruf d. Mari kita perhatikan dalam kata-kata. Sebelum kita melihat bunyi-bunyi ed, apa maksud akhiran ed tersebut? Akhiran ed adalah akhiran yang ditambahkan pada kata kerja dasar atau verb 1 untuk menjadikan kata kerja tersebut menjadi verb 2 atau bentuk lampau atau past dan menjadi verb 3 bentuk sudah atau dinamakan juga bentuk participle. Regular verbs atau kata kerja beraturan. Want pada kelompok verb 1, kelompok kata verb 1 yaitu want, need, work, blame. Kemudian verb 2-nya menjadi wanted, needed, worked, blamed. Kemudian bentuk ketiganya yaitu wanted, needed, worked, dan blamed. Kita perhatikan dari verb 1 menjadi verb 2 atau verb 3, perubahannya hanya menambahkan akhiran ed ke bentuk pertamanya. Sehingga diperolehlah bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk ketiga. Nah, perubahan yang seperti ini secara teratur, maka kata-kata kerja yang seperti ini dinamakan dengan kata kerja beraturan atau regular verbs. Jadi makna dari kata kerja beraturan adalah perubahan bentuk 1 menjadi verb 2 dan verb 3 dilakukan dengan hanya menambahkan akhiran ed ke bentuk kata kerja 1, sehingga diperolehlah kata kerja bentuk 2 dan 3-nya secara teratur. Jadi makna dari kata kerja beraturan adalah beraturannya itu adalah perubahannya yang teratur dengan hanya menambahkan akhiran ed ke bentuk 1, maka diperolehlah kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiganya. Kemudian kelompok kata kerja 1 atau kata kerja yang pertama juga dinamakan atau disebut orang dengan verb base sebagai dasar, atau verb 1 dinamakan juga dengan bentuk presentnya atau bentuk sekarangnya. Kemudian kelompok kedua yang sudah berakhiran ed dinamakan dengan verb 2 atau bentuk past atau bentuk lampaunya. Bentuk ketiga atau verb 3 dinamakan juga dengan verb participle atau bentuk sudahnya.
Akhiran ed pada verb 2 dan verb 3 akan dilafalkan dengan 3 bunyi atau 3 lafal. Yang pertama, akhiran ed akan dibunyikan atau dibaca berupa id, akhiran id, yaitu apabila bunyi akhir verb 1 atau verb dasarnya berakhiran teh dan d. Atau secara spelling dapat kita perhatikan kata kerja tersebut berakhiran dengan TED dan DED. Sehingga akan dibunyikan did dan did. Perhatikan pada tabel ini, kata added, kata dasarnya adalah add, kemudian ditambahkan akhiran ed bentuk kedua dan ketiganya, maka akhiran ed tersebut kita baca did, maka added, added. Jadi akhiran belakang di ded-nya kita baca did, added, added, menambahkan artinya. Kemudian kata decided, akhiran ded di belakang kata decided, bentuk pertama dari decide, did-nya, akhiran ded kita baca decided, yang artinya memutuskan. Kemudian kata ended, bentuk pertamanya end, kemudian dapat akhiran ed, maka ed-nya dibaca id, sehingga di belakang kata ded dibaca did, yang artinya berakhir. Kemudian need, tambahkan ed menjadi needed, 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 artinya membutuhkan. Handed, 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 menyerahkan. Aided, 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 membantu artinya. Fade, fade, kata dasarnya fade, untuk menjadikan akhiran ed cuma ditambahkan d, sehingga menjadi faded, faded, artinya layu. Avoid, avoid, dapat akhiran ed menjadi avoided, avoided, menghindar. Evade, evaded, 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 artinya mengelak. Wait, waited, waited. Anda perhatikan akhiran kata di belakangnya yaitu TED dari kata dasar wait, mendapat akhiran ed, sehingga akhiran ed akan dibaca id. Jadi kata waited, 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 artinya menunggu. Paint, painted, 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 mengecat atau melukis. Correct, 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 corrected, 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 membetulkan artinya. Kata want, mendapat akhiran ed, maka dibaca id, sehingga kata bentuk kedua ketiganya kita baca wanted, 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 artinya ingin. Expected, 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 artinya berharap. Count, counted, 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 artinya menghitung. Kita lihat contoh-contoh lain untuk akhiran ed untuk kata yang berakhiran dengan lafal teh.
yaitu kata mounted. Mount bentuk satunya dapat akhiran id sehingga dibaca id. Jadi keseluruhan dibaca mounted. Mounted. Mounted artinya menaiki. Coated. Coated. Coated artinya melapisi atau mengecat. Listed. 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 Listed artinya mendaftar. Related. 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 Related artinya menghubungkan atau berhubungan atau berkaitan. Hated. Hated. Hate kata dasarnya, kemudian dapat akhiran id, kebetulan hanya menambahkan d pada kata ini karena sudah ada e-nya di belakang, sehingga dibaca keseluruhan hated. Hated artinya membenci. Kemudian posted. 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 Posted mengirim artinya. Locate. Located. Located. Located artinya menemukan atau menempatkan. Kata arrest. Arrest bentuk dasarnya mendapat akhiran id sehingga kita baca arrested. Arrested. Arrested artinya menahan. Bentuk dasarnya adalah kata cheat. Cheat. Kemudian ditambah akhiran ed sehingga kita baca cheated. 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 Cheated menipu, mencontek. Edit. Edit. Edited. Edited. Edited artinya mengedit. Kemudian kata shift, bentuk dasarnya shift, mendapat akhiran ed sehingga dibaca shifted. Shifted. Shifted beralih atau bisa juga berarti berubah. State, bentuk dasarnya state dengan akhiran di belakangnya e, sehingga untuk menjadikan ed hanya menambahkan d-nya saja, sehingga keseluruhan kita lafalkan stated. Stated. Stated yang artinya menyatakan atau bisa juga mengumumkan. Create. Create sebagai bentuk dasarnya sudah ada e di belakang, jadi untuk menambahkan akhiran ed cukup d-nya saja ditambahkan sehingga kita baca created. 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 Created menciptakan atau membentuk. Kata respect bentuk dasarnya tambah akhiran ed sehingga dibaca respected. 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 Respected artinya menghargai. Regretted. Regretted. Regretted kata dasar regret. Kemudian untuk menambahkan akhiran ed kita tambahkan t satu lagi dulu sehingga dibaca regretted. Regretted. Regretted artinya menyesal. Dengan demikian, kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga yang berakhiran ded, secara spellingnya, ejaannya kita perhatikan ded dan ted, maka akhiran ed-nya akan kita bunyikan id. Sehingga kata kerja bentuk kedua dan ketiga dan akhiran ded akan dibaca did. Kemudian yang akhirannya ted akan dibaca tid. Jadi did dan tid. Cara kedua, akhiran ed pada verb 2 verb 3
akan dibunyikan semacam letupan T. Jadi akhiran ed akan dibunyikan berupa letupan T, T, T. Yaitu apabila bunyi akhir verb 1 atau verb dasarnya berbunyi, sekarang kita perhatikan apabila bunyi akhir verb 1 dan verb dasarnya, jadi yang ditekankan di sini di samping melihat kata-katanya, kita juga perlu mengetahui bunyi akhir dari kata itu, apakah berbunyi F, K, P, C, atau C, kemudian bunyi sh, kemudian bunyi th, dan S, maka akhiran id di belakangnya akan dibunyikan berupa letupan T, T, T. Kita perhatikan kata-kata yang bentuk dasarnya, bentuk satunya, akhirnya berakhir dengan F, maka akhiran ed di belakang kata tersebut akan dibunyikan berupa letupan T, T. Pada kata kaf, kaf, akhir bunyi dari kata kaf adalah F. Namun secara spelling, secara ejaan kita perhatikan akhirnya adalah GNA, GH. Tetapi kata kaf, cara melafalkannya berakhir dengan F. Maka akhiran ed di belakang kata tersebut dibunyikan dengan letupan T. Sehingga bentuk kedua dari kaf dan juga bentuk ketiganya dibunyikan kaft, kaft, kaft. Begitu juga pada kata laf, bentuk satu apabila kita baca bunyi akhirnya adalah F, laf. Maka akhiran ed kita bunyikan T, letupan T. Sehingga dibaca laft, laft, laft. Begitu juga pada kata bluff, bluff yang pada akhir dari bentuk dasarnya adalah F. Namun secara spelling, cara dieja, maka akhiran F juga bunyinya akhirnya F. Maka akhiran id di belakang kata tersebut akan dibunyikan berupa letupan huruf T. Sehingga dibaca bluffed, bluffed, bluffed. Sooth, sooth bentuk satu. Akhiran id di belakangnya dibacakan atau dibunyikan letupan huruf T. Sooth, sooth. Kemudian kata worth yang artinya bernilai. Akhiran ed dibunyikan berupa letupan huruf T. Worth, worth. Artinya bernilai. Birth, birth. Akhiran ed di belakangnya dibaca dengan birth, birth. Perhatikan, kata birth, lambang th itu hasil dari konsonan TNA, TH. Yang pada kata birth, birth, bunyi TH tersebut dilafal dengan th, th. Artinya bersandar. Kemudian, kata dasar yang berakhiran dengan k, k. Seperti pada kata work, kata dasarnya kalau kita lafalkan akhirnya bunyinya k. Kemudian ed di belakangnya juga kita ucapkan dengan letupan t. Worked, 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 worked. Asked, asked. Dengan adanya id di belakang, kita letupkan dengan t. Asked, asked, asked. Talk, bentuk satu. Kemudian id kita bunyikan dengan letupan t.
talked, talked, talked. Hope, bentuk satunya, akhiran ed dilafalkan dengan akhiran letupan t. Hoped, hoped, hoped. Artinya berharap. Shop, shopped, shopped, shopped. Berbelanja. Ship, ship, shipped, shipped, shipped. Artinya mengirim. Masih ingat bahwa lambang T dan S yang memanjang adalah lambang bunyi dari C, seperti pada kata match, match. Kemudian akhiran ed di belakang akan dibunyikan berupa letupan huruf T, sehingga kita baca pada kata ini matched, matched, matched. Artinya bertanding. Begitu juga pada kata touch, yang berakhiran C di belakang bunyinya, sehingga akhiran ed dibunyikan dengan letupan T, sehingga dibaca touched, 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 touched. Artinya menyentuh. Kemudian kata punch, punched, punched, punched. Coached, coached, coached. Artinya melatih. Reached, reached, reached. Artinya mencapai. Fetched, 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 fetched. Artinya menjemput. Pada kata wash, kata dasarnya berakhir dengan lafal bunyi sh. Kemudian akhiran ed di belakangnya kita bunyikan berupa letupan huruf T. Sehingga bentuk kedua wash kita lafalkan dengan washed, washed, washed. Pushed, pushed, pushed. Artinya mendorong. Crashed, crashed, crashed. Artinya jatuh. Kemudian pada kata kiss, akhir bunyi bentuk pertama yaitu bunyi s, sehingga ed di belakangnya kita lafalkan dengan letupan huruf T, sehingga dibaca kissed, kissed, kissed. Begitu juga kata past, past, past. Artinya lulus atau lewat. Crossed, crossed, crossed. Yang artinya mencoret. Kelompok ketiga, akhiran ed pada verb 2 verb 3 akan dibunyikan berupa letupan huruf D. D, D, D. Yaitu apabila bunyi akhir verb 1 atau verb dasarnya berbunyi B, G, L, M, N, R, V, Z, J. Atau berakhir dengan vokal atau diphthong. Kita lihat contoh-contohnya. Pada kata rub, rub, akhir bunyi bentuk pertama dari kata ini adalah huruf B, B. Sehingga akhiran ed di belakangnya akan dilafalkan berupa letupan huruf D. Sehingga bentuk kedua dari rub dan bentuk ketiganya akan kita baca rubbed, rubbed, rubbed. Curb, bentuk satunya, kemudian akhiran ed kita baca letupan huruf D, curbed, curbed, curbed. Artinya membendung. Kemudian robbed, robbed, robbed.
artinya merampok. Anda perhatikan kembali pada kata robbed, ada double B, dua buah konsonan B, tetapi dalam mengucapkan kata-kata tersebut, yang diucapkan hanya satu B. Begitu juga pada kata robbed, double B yang pada spellingnya, dalam pengucapan katanya hanya satu B, sehingga dibaca robbed. Begitu juga pada kata begged. Kata beg, kata dasarnya, kalau kita ucapkan berakhir dengan bunyi g, sehingga konsonan id di belakangnya atau akhiran id di belakangnya akan dibaca letupan d, sehingga dibaca begged, 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 artinya memohon. Hugged, 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 artinya memeluk. Dragged, 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 artinya menggerek. Called, 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 artinya memanggil. Perhatikan, kata dasar call, kata dasarnya berakhiran dengan bunyi L, sehingga akhiran id-nya akan kita bunyikan berupa letupan huruf D. Called. Begitu juga pada kata full, akhiran id kita letupkan dengan huruf D. Fooled, 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 artinya menipu atau membodoh-bodohi. Filled, 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 artinya mengisi. Pada kata climb, kata dasar berakhiran bunyi M, sehingga id di belakangnya akan dilafalkan dengan letupan bunyi huruf D, sehingga bentuk kedua dari climb kita baca climbed, climbed, artinya memanjat atau menaiki. Begitu juga kata name, named, 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 artinya menyebut atau menamakan. Claimed, 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 artinya menuntut. Clean, kata dasar yang berakhiran dengan bunyi n, akhiran id dilafalkan dengan letupan huruf D. Cleaned, 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 artinya membersihkan. Meant, 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 berawak, berpenumpang. Joint, 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 artinya bergabung, menyatu. Lagi akhiran kata yang berakhiran dengan L seperti pada colt, 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 artinya memanggil. Fool, fooled, fooled, menipu. Filled, 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 artinya mengisi. Kemudian pada kata refer, bisa berakhir dengan bisa tidak. Akhiran id akan kita lafalkan dengan letupan huruf D. Seperti pada kata referred, referred, referred. Juga pada kata star, start, 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 artinya membintangi. Blur, blurt, 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 kabur atau mengaburkan. Charge, perhatikan, kata dasar charge, akhirnya di belakangnya adalah bunyi J. Charged. Akhiran id di belakang akan dilafalkan dengan letupan konsonan D. Charged, 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 artinya menagihkan atau mengenakan biaya.
Kemudian kata urge, dengan akhiran id kita bunyikan letupan d. Urged, urged, urged. Artinya mendosok, mendesak, mendorong. Kata merged, merged, merged. Artinya menyatu. Chase, akhir dari bunyi kata dasar chase adalah bunyi z, z. Sehingga id di belakang dilafalkan dengan bunyi letupan d. Sehingga kita baca chased, 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 yang artinya mengejar. Kemudian kata use juga bunyi akhirnya adalah z, sehingga akhiran id kita letupkan dengan bunyi konsonan letupan d. Used, 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 artinya memakai, menggunakan. Closed, 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 artinya menutup. Kata love, bentuk pertama berakhir dengan bunyi v. Akhiran id di belakangnya kita lafalkan dengan letupan bunyi konsonan d. Sehingga dibaca bentuk kedua dan ketiga dari loved, 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 loved. Artinya menyayangi. Kemudian lived, lived, lived. Artinya tinggal atau hidup atau menetap. Save, bentuk pertama, akhiran id kita lafalkan letupan huruf d. Saved, saved, saved. Artinya menabung. Kemudian pada kata bathe, bathe, bunyi akhir dari kata dasarnya adalah the, the. Akhiran id akan kita lafalkan dengan letupan huruf d. Jadi dibaca bathed, bathed, bathed. Kata betrothed, 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 betrothed. Artinya bertunangan. Clothed, clothed, clothed. Artinya membajui atau memberi pakaian. Berikut ini kata dasar yang berakhiran dengan diphthong atau vowel. Maka akhiran id di belakang kata itu akan dibunyikan d. Sehingga pada kata enjoy, dengan adanya id ending, kita bunyikan enjoyed, 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 menikmati. Employ, bentuk kata dasar employ, dengan id di belakang dibaca dengan employed, 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 mempekerjakan. Kemudian kata destroy, destroyed, 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 artinya menghancurkan. Stayed, 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 menginap. Played, 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 bermain. Obey, obeyed, 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 mematuhi atau patuh. Cried, 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 artinya menangis. Applied, 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 mencapai, menerapkan atau melamar. Replied, 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 artinya menjawab atau membalas. Kemudian kata allow, allow, akhir dari bentuk kata pertama ini, akhir bunyinya adalah aw. Kemudian ada akhiran id, kita bunyikan allowed, 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 mengizinkan, memperbolehkan. Kemudian kata bout, 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 artinya membungkuk.
Borrow, borrow. Kemudian dengan ed di belakang kita baca borrowed, 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 borrowed. Artinya meminjam. Follow, follow, followed, 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 followed. Mengikuti. Showed, showed, showed. Memperlihatkan. Married, 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 married. Menikah. Buried, buried, buried. Artinya mengubur. Carried, 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 carried. Artinya mengangkut, membawa. Dalam paragraf ini ada beberapa akhiran ed dan coba kita telaah bagaimana mengucapkannya. Kita baca dulu. Our company has initiated, awal katanya, nanti kita baca dengan initiated karena berakhiran dengan TED. Kemudian and applied, apply kata dasarnya dengan ada ed kita baca applied different approaches so far, but the sale hasn't increased. Increase dengan z akhirnya, maka di kita baca dengan deh, letupan deh menjadi increased. It has appeared dengan ada ed kita baca appeared, appeared. That present unexpected, akhiran TED kita baca dengan TED, unexpected market needs more developed. Akhir kata dari develop yaitu p, sehingga akhiran ed kita ucapkan dengan letupan teh menjadi developed and deeply analyzed. Strategies, analyzed, z, akhiran d diletupkan dengan deh, analyzed, strategies to resolve the complicated, akhiran TED akan dibaca dengan TED, complicated and less control. L akhirnya ed akan dibacakan dengan letupan deh, controlled issues. Kita baca kembali. Our company has initiated and applied different approaches so far, but the sale hasn't increased. It has appeared that present unexpected market needs more developed and deeply analyzed strategies to resolve the complicated and less controlled issues. Sekali lagi kita baca, our company has initiated and applied different approaches so far, but the sale hasn't increased. It has appeared that present unexpected market needs more developed and deeply analyzed strategies to resolve the complicated and less controlled issues. Kalau kita terjemahkan, our company, perusahaan kami, has initiated, telah mengambil inisiatif, telah berusaha, and applied, dan telah menerapkan different approaches, pendekatan-pendekatan berbeda sedemikian jauh. But, tetapi, the sale,
penjualan belum juga bertambah, hasn't increased. It has appeared, telah nampak, telah diketahui, telah tampil. Yang paling tepat di sini kita artikan telah diketahui bahwa present unexpected market, pasar yang tidak diharapkan pada saat ini, the present unexpected market needs, membutuhkan more developed and deeply analyzed strategies, membutuhkan strategi yang harus dianalisa lebih dalam dan lebih dikembangkan. Jadi strategies yang harus lebih dikembangkan dan harus dianalisa lebih dalam to resolve, untuk mengatasi atau memecahkan the complicated and less controlled issues, masalah-masalah yang sedikit susah dikendalikan dan masalah-masalah yang rumit. Berikut ini ada 3 kalimat yang juga memuat akhiran id. Kita baca dulu. He managed and identified the issues. He managed and identified the issues. Dia berusaha dan mengetahui, telah mengidentifikasi masalah-masalah itu. The issues. Number 2, the company is recognized and intended to be a model followed by others. Kita artikan perusahaan itu dikenal, is recognized, kita artikan dikenal, and intended, dan dimaksudkan, dan ditujukan, dimaksudkan to be a model, menjadi sebuah contoh, followed, yang diikuti atau yang akan diikuti by others, oleh perusahaan-perusahaan lain. Others artinya other companies, perusahaan-perusahaan lain. The last sentence, the unemployed society, masyarakat yang unemployed, yang tidak dipekerjakan, shall be trained and provided skills needed and used in more industrialized companies. Kita artikan kembali, masyarakat yang tidak dipekerjakan alias yang menganggur shall be seharusnya trained, dilatih, and provided, dan dilengkapi dan diberikan skill-skill, keterampilan-keterampilan needed, yang dibutuhkan, and used, dan yang dipakai pada perusahaan-perusahaan yang lebih bersifat industri, more industrialized companies. You see how important the ed ending, because we are going to make verb 2 and verb 2 by adding ed ending to the first verb. And also we have to differentiate between verb 1 and verb 2 and verb 3. Kita perhatikan alangkah pentingnya akhiran id untuk menjadikan kata kerja bentuk kedua dan bentuk ketiga, id ditambahkan ke verb 1 untuk kata-kata yang beraturan. Namun, pada saat percakapan, kita juga harus membedakan bunyi ed ending tersebut untuk membedakan bahwa kata kerja yang kita pakai itu adalah kata kerja bentuk kedua atau bentuk ketiga. Thank you for your watching this channel.
I hope you get better in your English anytime you watch this channel. Allow me to extend my deep appreciation and sincere thanks for all of your support and sharing. Terima kasih. Semoga bahasa Inggris Anda lebih baik dan lebih baik. Dan ucapan terima kasih saya atas support dan sharing untuk channel ini. Sampai jumpa di lesson berikutnya.